Selamat datang di Autosport. Inilah berita bola yang kita bawa hari ini. Pertama, tentang Erick Thohir, yang mengizinkan Sintayong untuk meninggalkan timnas Indonesia. Kedua, media Italia bahas kemungkinan Jesus menggantikan pemain timnas Italia di bursa transfer musim panas ini. Ketiga, tentang perkembangan proses naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Satu, Erick Thohir mengizinkan Sintayong untuk meninggalkan timnas Indonesia. Sintayong masuk daftar kandidat pelatih baru timnas Korea Selatan, setelah dipimpin pelatih interim sebanyak 2 pertandingan. Awalnya, Sintayong memang digadang-gadang bakal melatih kembali timnas Korea Selatan, pada Februari tahun 2024. Namun Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) memutuskan untuk menggunakan pelatih interim, sambil mencari sosok yang tepat. Perlahan, nama Sintayong pun tidak terdengar bakal menjadi pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. KFA memutuskan Kim Do-hoon hanya memimpin 2 laga saja, sehingga muncul nama-nama pelatih baru termasuk Sintayong. Rumor ini datang dari reporter asal negeri Ginseng, Kim Tae-seok, yang menyatakan STY masuk sebagai salah satu kandidat. Dia adalah salah satu opsi paling masuk akal, yaitu pelatih Sintayong, tambah Kim Tae-seok, dikutip dari Wikitree. Di tengah rumor tersebut, Erick Thohir mengatakan PSSI akan melepas Sintayong, jika yang bersangkutan ingin kembali ke negaranya. Meski demikian, dia memastikan PSSI sudah mengirimkan kontrak final kepada STY untuk ditandatangani 2 pekan lalu. Saya dengar beliau, STY, sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami berikan waktu, katanya. Sebelumnya, Erick Thohir dan STY sudah bersepakat memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. 2. Media Italia bahas kemungkinan Jesus menggantikan pemain timnas Italia. Jesus menjalani musim gemilang bersama Venezia, pada tahun 2023 sampai tahun 2024, meski itu hanyalah musim pertamanya di Italia. Pemain timnas Indonesia berusia 24 tahun itu, bermain dalam 30 pertandingan di semua ajang, dengan mencetak 3 gol. Hasilnya, Gli Arancione Verdi berhasil finish ketiga di Serie B, dan kemudian memenangkan playoff, setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 di final. Kini, Venezia sedang mempersiapkan musim tahun 2024 sampai tahun 2025, untuk tampil di Serie A, yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Italia. Namun, Jesus mungkin tidak akan ada bersama Venezia pada musim depan, menyusul dengan kabar ketertarikan dari Torino. Pada pekan ini, Venezia mengonfirmasi kesepakatan memutuskan kontrak secara bersama-sama dengan sang pelatih Paolo Vanoli. Pada Jumat kemarin, Vanoli dikonfirmasi sebagai pelatih baru Torino, dengan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, bersama tim rival sekota Juventus tersebut. Ada beberapa pemain Venezia yang sedang dikaitkan dengan Toro, dan Jesus merupakan salah satunya. Menurut Arta dari Tuttosport pada 2 pekan lalu, Jesus merupakan sosok yang diinginkan Vanoli untuk menggantikan Alessandro Buongiorno, bek timnas Italia yang kabarnya sedang diminati oleh Napoli. 3. Erick Thohir angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi Martin Paes. Kiper FC Dallas, Martin Paes sejatinya sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur, pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Sayangnya, ex-kiper FC Utrecht tersebut masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya terganjal satu aturan perpindahan kewarganegaraan, dalam aturan FIFA. Dalam aturan tersebut, pemain tidak boleh berpindah kewarganegaraan ketika dirinya sudah pernah membela timnas pertama,
saat berusia 22 tahun. Masalahnya, Paes pernah membela timnas U20 Belanda, saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dibereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, Paes harus menjalani sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS, terlebih dahulu. Apabila kasusnya disahkan oleh CAS, maka Paes sudah bisa membela skuad Garuda. Namun, ada satu kendala lagi yang harus dihadapi oleh kiper berusia 25 tahun tersebut dan PSSI. Hingga kini, kasusnya tersebut masih belum diproses oleh pihak pengadilan. Kondisi tersebut langsung dijelaskan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Proses administrasi di FIFA dan CAS memang masih berjalan panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya. Namun, Erick enggan menjelaskan tantangan apa yang ia maksud tersebut. Tapi dengan berani, Erick menjelaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemungkinan mengganggu proses administrasi ini. Menurutnya, tak semua negara ingin timnas Indonesia berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Namun, lagi dan lagi ia tak mau menjelaskan secara detail pihak mana yang ia maksud tersebut.